Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila ya akramal akramin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih sehat, masih bisa melangkah ke rumahnya, masih bisa berniat untuk selalu istiqamah, tekun mendatangi rumah Allah, memenuhi panggilan azan. Semua orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dipanggil ke masjid. Semua orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dipanggil ke rumah Allah. Asal dia sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semuanya dipanggil. Kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang salat subuh itu melebihi jumlah yang datang salat hari raya. Jangankan sembahyang Jumat lagi, yang datang sembahyang subuh jumlahnya melebihi jumlah yang datang salat Id. Bayangkan, subhanallah. Karena yang enggak datang itu terbilang dengan jari, dipanggil namanya. Ipio gorannya Ipio Nabinta, siapa Nabinta. Kalau orang Minang bilang namo disabui, namanya disebut-sebut. Gala diimbau, gelarnya dipanggil. Orang itu kan ada nama, ada gelar. Dipanggil, disiasat, ditanya. Subhanallah. Bedanya dulu dengan sekarang apa? Tengok di masjid saja, tengok Quran saja, ada dipegang enggak? Orang dulu kalau Quran ini kalau seminggu sekali khatam 30 juz itu biasa. Kata Imam Nawawi, kebanyakannya ada yang 2 minggu khatam, 10 hari, 7 hari. Ini dari tahun ke tahun tidak khatam Quran, macam mana keadaan kita ini? Patut kita tanya ya diri kita. Subhanallah. Kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir didengar, dikumandangkan melalui mikrofon. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Hebat. Kalau Allah itu besar, agung dan hebat, dipanggilnya datanglah. 5 kali kita dipanggilnya, datanglah. Disahut, dipenuhi. Berarti yang jauh hatinya dari rumah Allah, berarti Allah itu tidak besar baginya. Mungkin besar di lidah saja. Besarnya di lidah saja. Apa susahnya menanam tebu di bibir? Mandokon saja ame. Mandokon ya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allahu Akbar. Buktian maka kita disunatkan di hari raya Korban ini sampai habis hari tasyrik disunatkan bertakbir. Sepatutnya jumlah yang datang ke masjid, jumlah yang memenuhi azan semakin meningkat. Ulama dulu mengatakan lau arafan nas azamatallahi lama asauhu. Kalau orang tu menginsafi keagungan Allah, tidak mungkin tidak patuh. Tidak mungkin tidak patuh, tidak mungkin tidak baca Quran, Bu. Kalau ibu cinta Allah, sempatkanlah baca Quran. 1 halaman pagi, 1 halaman sore, 2 halaman pagi, 2 halaman sore. Setengah juz siang, setengah juz malam.
Subhanallah. Subhanallah. Berarti kita ini menghadapi apa? Krisis akidah, krisis kepercayaan. Umat miskin akidah, umat miskin kepercayaan, tapi tidak merasa miskin. Yang miskinnya apa? Yang miskinnya epeng, pitih. Pitih tinggal, epeng tidak dibawa. Berarti manusia, masyarakat kita memikirkan yang akan tinggal, tidak memikirkan yang akan dibawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Yang disuruhnya kita memikirkan yang akan dibawa. Datang sembahyang subuh berjamaah, subhanallah, nilainya seperti ibu mengaji satu malam tidak tidur, Bu. Ibu sembahyang satu malam tidak berhenti. Itulah keagungan Allah, kebesaran Allah. Keagungan Allah, kebesaran Allah. Kalau bapak datang ke masjid sembahyang subuh, nilai kedatangan bapak itu seperti beribadat semalam suntuk. Kalau bapak datang sembahyang isya berjamaah, ibu datang sembahyang isya berjamaah, nilai kedatangannya seperti beribadat separuh malam, setengah malam. Datang subuh dan isya, nilai ibadahnya seperti beribadat satu setengah malam. Kalau malam itu 12 jam, siang 12 jam, dengan datangnya sembahyang subuh dan isya, berarti ibu sudah mengumpul yang akan dibawa untuk menghadap Allah nanti 18 jam beribadat. 12 tambah 6. Ibu tidur 6 jam. Ada yang lebih, ada yang tidak sampai. Kalau ibu tidur 6 jam, bapak tidur 6 jam, tambah ke tadi 18 tambah 6, 24 jam ibu beribadat. Allahu Akbar. Hanya dengan datang sembahyang subuh dan isya. Belum lagi yang dikira yang lain. Belum lagi ke sawah ke ladang. Kalau ibu tekun datang sembahyang subuh, bapak datang sembahyang subuh, sembahyang isya, kemudian siangnya bapak ke ladang, ke sawah, kemana? Ke sawah, ke ladang itu ibadat, Bu. Ibadat. Langkahnya ke masjid ibadat, pulangnya dari masjid ibadat, langkahnya ke sawah, ke ladang ibadat, Bu. Karena Allah ada di hati, rumah Allah ada di hati. Qalbuhu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Jemaah yang hatinya terpaut di rumah Allah. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu, Bu, ya. Kita mesti peka terhadap panggilan azan. Subhanallah. Subhanallah. Kita tingkatkan kualitas iman kita, ilmu kita. Kubur semakin dekat. Maunya iman semakin meningkat. Kubur semakin dekat, iman semakin meningkat. Usia bertambah, iman juga turut bertambah. Jangan seperti yang dikatakan orang tua-tua itu, apa katanya? Aik lalu, apa katanya? Aik lalu batu so. Air di Batang Gadis jalan, batunya tidak jalan. So songoni. Usia jalan, iman tidak pernah jalan. Yang datang ke masjid itu juga. Kemarin subuh saya sholat subuh di masjid Petok Fathun Nur. Ramai yang datang. Subhanallah. Kalah masjid kita. Kemarinnya sholat di masjid Kampung Padang Alai dekat Petok juga. Sedikit yang datang. Banyak lagi di sini. Subhanallah. Saya pernah sholat di masjid, jumlah orang yang datang mungkin 40% dari penduduk. 40% datang. Anak-anak, pemudanya, ibunya, bapaknya. Kagum saya melihatnya. Ini di Pulau Jawa, Bu, ya, di Cirebon.
Subhanallah. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Agung itu menilai kerja ibu dengan nilai yang luar biasa hebat. Itu belum terhitung nilai sholat berjamaahnya, nilai langkahnya, nilai zikirnya, nilai niatnya. Jadi kita kena belajar lebih banyak bu ya, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hadis dikatakan siapa yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah ada di hatinya. Dia berniat selagi saya hidup ya Allah, saya akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu niatnya. Seharusnya niat seorang beriman itu begitu. Beribadat bukan bermusim ya, bukan berwaktu, bukan berkala. Ya Allah, peliharalah kehidupanku, peliharalah anggota badanku, peliharalah hatiku, peliharalah imanku. Selagi aku masih hidup, ya Allah, aku akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Sampai aku nanti menghembuskan nafas terakhir, aku tetap istiqamah mendengar dan menyahut panggilan azan nidaul haq. Dalam bahasa Arab azan ini disebut juga nidaul haq, panggilan Tuhan yang maha benar, panggilan ilahi. Nanti janji dalam hadis asya bi khair wa mata bi khair, hidupnya akan dijaga Allah dengan baik, matinya akan diurus Allah dengan baik. Mustahil orang itu tidak diurus matinya, paginya dia ke masjid, malamnya dia ke masjid. Subhanallah, itu mustahil. Mustahil. Asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Kita sudah sering dibilang bu ya, mengurus hidup saja susah, apalagi mengurus nak mati bu. Mengurus hidup saja susah. Siang malam pagi sore ke sawah ke ladang kemana, ke kantor ke hilir kemudian tu dolok tu lombang tu dia tu jahit tu julu. Mengurus hidup, apalagi mengurus mati bu. Mati kalau tidak diurus pasti tidak terurus, karena mati itu urusan Allah. Timingnya, waktunya urusan Allah, kondisinya urusan Allah. Biasanya orang yang mengambil berat, mementingkan rumah Allah, janji dalam hadis tadi asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Ada kayaumi waladat umuh, katanya ada kayaumi waladat umuh, dia hari-hari seperti anak baru lahir, bersih dari dosa. Pencinta masjid statusnya kayaumi waladatuhu ummuh. Dalam hadis bu ya, kita mesti belajar. Status orang pencinta masjid seperti baru dilahirkan ibunya. Macam hari itu dia lahir, besok hari itu dia lahir, lusa artinya bersih. Karena selama dia di masjid, malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa ibu ini, ya Allah terima taubatnya, ya Allah, Allah maghfir lahu, ampunkan dosanya, Allah marhamu, irhamhu, rahmati dia, Allah tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. 3 dalam 1 doa malaikat bagi orang yang duduk di rumah Allah. Kalau ada pengajian macam ini, ada tazkirah, walaupun tidak ada jadwalnya, nanti ke depan kita akan susun jadwalnya Pak ya, karena nanti akan lebih banyak di Madinah saya. Selama ini banyak di Pasaman, nanti akan banyak di sini, bisa kita aturkan. Orang yang berkumpul di rumah Allah, membicarakan Al-Quran, membicarakan hadis, pendapat ulama, membicarakan ilmu atau berzikir, datang malaikat menghadirinya. Subhanallah. Begitu juga kalau bapak berzikir di rumah dengan ibu, dengan anak, datang malaikat ke rumah bapak, ke rumah ibu. Jika acaranya sudah selesai, malaikat melaporkan kepada Allah. Ini hadis sahih, muttafaq alaih, hadis kuat.
Malaikat melaporkan kepada Allah. Panjang ceritanya, nanti kita bisa kupas di sini. Intinya, kesimpulannya, Allah mengatakan kepada malaikat yang hadir, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kamulah saksiku, dosa mereka sudah ampun semuanya. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini acara menghanyutkan dosa, Bu. Apalagi Ibu baca lagi yang sudah kedua kalinya barangkali kita sebutkan, yang pesan rindu Nabi Ibrahim. Nah, kan sejarah korban ini sejarah Nabi Ibrahim. Sejarah korban ini sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan cinta, pesan kasih, pesan sayang, pesan rindunya Nabi Ibrahim. Apa katanya? Palalu jolo salamku tu umat muda. Sampaikan salamku kepada umatmu ya. Bilang sama mereka, tanah surga itu luas dan lapang, subur, perlu ditanam, jangan dibiarkan kosong katanya. Suruh mereka bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo Bu ya, 3 kali ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Yang agak panjang, tapi sudah lancar dibacakan, dari kecil dibaca. Tidak susah lagi. Nah, kemarin tuh kita ada promosikan satu tasbih yang pendek, yang juga setiap kali kita baca Allah akan menanam satu pokok kurma di jannah. Apa kemarin tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ayo 10 kali Bu ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Dibaca 100 kali setiap hari, katanya dalam hadis sahih, Allah akan mengampunkan dosa bapak dan ibu walaupun sebanyak buih di laut. Allahu Akbar. Amalannya 2 menit saja Bu. Kami coba dengan anak di pondok di pesantren 100 kali 2 menit. 2 menit anyut dosanya. Itulah Allahu Akbar tuh Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini kalau kita huraikan sebulan tidak habis nanti Bu. Nah, itulah. Itu maka dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, lo bayar. Malah martasbih martahmin aw 100. Ampun dosaku walaupun sebanyak buih di laut. Man qala subhanallah bihamdihi mi'ata marrah fi yawm khuttat anhu khatahu walau kana misla zabadil bahr. Siapa yang bertasbih subhanallah bihamdihi 100 sehari, dianyutkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Dosa kalau tidak di-delete, dipadam, dihapuskan, kalau tidak dilenyapkan dengan zikir, ibadat dan taubat, dosa akan mengganggu orang tua waktu hidup, dosa akan mengganggu waktu nak mati, dosa mengganggu di dalam kubur, dosa mengganggu di padang mahsyar. Bahkan dalam hadis dikatakan dalam ayat, dosa itu akan dipikul, dioban solakon. Orang yang belum memadam dosanya, menghapus dosanya dengan ibadat, amal saleh dan taubat, dosa itu akan dibawa menghadap Allah.
Ada ayatnya Bu ya. Ada beberapa tempat dalam Quran, termasuk dalam surah An-Nahl namanya Bu. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah katanya. Mereka akan memikul dosanya komplit. Ayat 25 surah An-Nahl halaman 269. Subhanallah. Kalau dibaca 100, Allah akan mampukan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Hadis lain mengatakan tadi sudah dibilang akan ditanam baginya satu pohon kurma di jannah. Hadis lain mengatakan siapa yang bertasbih subhanallah bihamdi 100 sore 100 pagi, 100 pagi 100 sore 200 berarti Bu. Ini hadis ketiga ya. Nanti dari kiamat katanya tidak ada orang yang bisa mengalahkan, menandingi pahalanya. Dia yang paling hebat, dia yang paling top Bu. Kalau ibu baca, bapak baca 100 pagi 100 sore, nanti dari kiamat ibu yang paling kaya, bapak yang paling kaya. Inilah mencari yang akan dibawa nih Bu. Jangan mencari yang tinggal saja ya. Bisa sambil ke sawah, sambil ke ladang, di jalan subhanallah wa bihamdi. Mungkin 1000 satu hari. Ada jemaah kami di Simpang Ampet sana, Pasaman Barat, dia cerita dengan gembira, Ustaz katanya, saya dari rumah saya ke masjid sembahyang subuh dapat 200 tasbih itu. Pulang dari masjid ke rumah 200 dan 400. Belum lagi di masjid, belum lagi di rumah, belum lagi dengan istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah Allahu Akbar tuh Bu. Allah Maha Besar. Ibu bergerak-gerak lidahnya menyebut nama Allah. Ibu jadi manusia yang paling kaya pada sisi Allah. Sambil ke sawah, sambil ke ladang, banyakkan zikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu saja dulu Bu ya. Mungkin besok masih ada. Kita berniat untuk datang besok. Mungkin 2 atau 3 hari ini masih di sini. Allah selalu mempertemukan kita dalam taman-taman jannah, taman surga. Kita coba menyingkap mana Allahu Akbar. Biar kita rajin. Dan takbir ini tidak mesti seperti yang kita baca dalam salat Bu ya. Kalau ibu mau bertakbir di hari tasyrik cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tidak mesti Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, tidak mesti. Itu saja. Duduk di rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba 3 kali Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah cukup Bu. Itu diulang-ulang 10 kali, 20 kali, 100 kali. Itu yang dianjurkan di hari tasyrik ini Bu. Sampai hari ke-13. Kita ini zikir khusus berarti Bu ya. Zikir khusus di hari-hari tasyrik. Kalau di hari raya puasa itu 1 hari saja kan. 1 hari saja. Ini 4 hari. Hari ke-10, 11, 12, 13. Kan untung. Kita tambah dengan zikir-zikir yang tadi. Kita tingkatkan. Kita nikmati keagungan Allah, kebesaran Allah. Allahu Akbar itu. Disebutkan lagi apa yang dikatakan ulama tadi. Lau arafan nasu azamatallahi lama asauhu. Kalau manusia itu sadar, tahu, insaf keagungannya Allah, tidak mungkin tidak patuh. Kalau dipanggil mesti datang. Kata orang Minang apa? Diimbau datang, disuruh pai, orang Minang. Mengerti kan?
Diimbau datang, disuruh pergi. Tapi sepatutnya belum diimbau sudah datang. Balun disuruh lapai. Ndak panggil manjunguk mau mak ison, ayah ison, ndak azan, mahadir maya, itu nomor 1. Jangan tunggu azan baru datang, itu nomor 2. Jangan sudah azan ndak datang, itu ndak ada nomornya. Gitu saja dulu Pak ya. Jazakumullah khairan, Allah mazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa a'tina wala tahrimna wa athirna wala tu'sir alaina wa ardina warda anna ya hayyu bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir sembahyang subuh di Masjid Singengu ini ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Ajar kami dengan baik mencintai-Mu ya Allah. Cinta kami kepadamu belum maksimal lagi ya Allah. Maksimalkanlah cinta kami kepadamu di penghujung usia nanti ya Allah. Sampai ke penghujung usia ya Allah. Saat kami menghadapmu nanti cinta kami sudah maksimal ya Allah. Agar Engkau mengurus kami dengan maksimal ya Mujibas Sa'ilin wa ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa ayah ibu kami, datuk nenek kami, kakek kami, ompong kami ya Allah. Sanak saudara kami ya Allah, jiran tetangga kami, petugas yang pernah bertugas di masjid ini dan masjid lain juga ya Allah, panitia masjid, panitia madrasah ya Allah, penghulu ataupun ketua-ketua kampung yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa mereka semuanya ya Allah. Himpunkan kami dalam jannah-Mu nanti di sana ya Allah. Ya Mujibas Sa'ilin, bimbing anak cucu kami ya Allah, anak kemanakan kami ya Allah, kaum keluarga kami untuk mencintai-Mu ya Allah, mencintai rumah-Mu, mencintai zikir, mencintai Al-Quran, mencintai masjid ya Mujibas Sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.